Selamat siang, jumpa kembali pada semester ini mata kuliah strategi belajar dan mengajar. Pada pertemuan ini, Pak akan jelaskan sistem pembelajaran, mode pembelajaran, kuliahan selama 1 semester ke depan. Sebelum Pak lanjutkan, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, sebelum dimulai, silahkan Pak Dian berikan kesempatan untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Oke, terima kasih. Berdoa bisa diakhiri. Pertama, Pak Dian akan sampaikan, jadi pada mata kuliah ini, itu nanti akan dilakukan secara blended, online learning, dan juga model-model penugasan proyek, tugas mandiri. Mahasiswa bisa mengakses mata kuliah ini. Di dalam LMS sudah dijelaskan identitas, deskripsi, petunjuk, dan sistem pembelajaran. Mata kuliahnya strategi belajar dan mengajar dengan bobot 3 SKS dengan prasyarat mata kuliah pengantar pendidikan, perkembangan peserta didik, dan belajar dan pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini di akhir semester pertama, mahasiswa itu mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian menguasai landasan filosofis pendidikan, konsep perkembangan peserta didik, teori belajar mengajar, teori pembelajaran, strategi pembelajaran, dan inovasi pembelajaran ICT dalam memahami kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Capaian yang lain mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam merencanakan pembelajaran bahasa Inggris. Setelah itu, mampu menerapkan penguasaan konsep bahasa Inggris, ilmu pendidikan dalam merencanakan pembelajaran bahasa Inggris sesuai dengan perkembangan ipteks. Deskripsi mata kuliah bahwa perkuliahan ini menyajikan konsep dari hakikat belajar pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi belajar mengajar, landasan pembelajaran, strategi, model, metode pembelajaran. Serta yang paling penting juga adalah keterampilan dasar mengajar, di mana mengharuskan pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan teknologi. Petunjuk pembelajaran pada mata kuliah strategi belajar mengajar dilaksanakan secara blended learning, yaitu menggabungkan proses pembelajaran online dan juga tatap muka. Namun karena ada kebijakan, kita nanti akan melakukan kegiatan tatap maya. Bisa menggunakan Zoom ataupun menggunakan Google Meet. Lalu setiap pertemuan mahasiswa melakukan aktivitas pembelajaran. Aktivitasnya di mana? Ya sinkronus seperti saat kita bertemu ini dan juga melakukan aktivitas asinkronus. Partisipasi aktif nanti juga menjadi sumber dari penilaian, berada di ruang eksplorasi, ruang kolaborasi, dan juga di ruang demonstrasi kontekstual. Strategi pembelajaran atau sistem pembelajaran yang ada di mata kuliah strategi belajar mengajar ini itu menggunakan blended learning, kemudian project based learning, dan juga flip classroom. Kemudian yang kedua, project based learning. Masing-masing dari mahasiswa akan diberikan project, penugasan, bisa dalam bentuk analisis kontekstual, bisa dalam bentuk analisis artikel jurnal, yang sesuai dengan capaian pembelajaran di pertemuan tersebut. Kedua, strategi pembelajaran menggunakan pendekatan konstruktivistik dengan memberikan kesempatan dan peluang kepada para pembelajar, mahasiswa di sini, untuk menentukan bangunan pengalaman belajar mereka. Ketiga, para mahasiswa juga disarankan setidaknya membaca minimal 5 jurnal internasional bereputasi. Bahan artikel jurnal yang bisa dibaca sudah disajikan di dalam LMS ini. Mahasiswa harus mempresentasikan dan membuat resume
atau makalah yang tidak terlalu panjang, 4-5 halaman saja, didukung dari sumber-sumber rujukan yang telah disiapkan di dalam LMS ini. Laporan berkisar antara 15-20 halaman, diketik 1,5 spasi. Cara penilaian, partisipasi, kemudian aktivitas di menu eksplorasi, aktivitas di menu elaborasi, di menu kolaborasi, dan juga di menu administrasi, demonstrasi kontekstual yang di dalamnya ada tugas proyek dan juga presentasi plus UTS dan UAS. Jadi totalnya ada 16 kali pertemuan. Nah, referensi yang bisa digunakan sebagai rujukan sudah tertera di dalam LMS. Nah, ada pertanyaan dulu sebelum Mbak Dian lanjutkan untuk membahas RPS, rencana pembelajaran semester dan kontrak perkuliahan. Di dalam RPS, mata kuliah strategi belajar dan mengajar, tujuan pembelajarannya itu ada 4. CPL 1 sampai CPL 4. Ya, setelah itu, kemudian di breakdown lagi, di setiap pertemuan ada capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran setiap pertemuan yang dinamakan dengan sub CPMK 1 yang bisa dilihat di dalam tayangan ini. Setelah itu, ada bahan-bahan serta alur belajar menggunakan LMS, termasuk juga referensi yang digunakan. Kemudian media pembelajarannya apa? Kita pada e-learning untak banyuwangi.com, kemudian menggunakan juga aplikasi Zoom atau Google Meet untuk pertemuan sinkronus. Nah, sistem pembelajarannya seperti tadi Pak Jan sampaikan, ada blended learning, project based learning, flip classroom, kemudian menggunakan pendekatan konstruktivistik, bisa membuat peluang kepada dirinya sendiri untuk menentukan bangunan pengalaman belajar. Nah, akan ada sajian mulai pertama kedua sampai dengan pertemuan ke-16. Seperti sajian ini dimulai dari makna belajar, pembelajaran, kemudian lingkup strategi pembelajaran, kemudian pendekatannya. Nah, minggu berikutnya mempelajari tentang landasan psikologi kognitif. Pertemuan berikutnya tentang pendekatan model dan metode pembelajaran. Kemudian berikutnya mampu menganalisis keterampilan dasar mengajar. Karena mata kuliah ini, mata kuliah strategi pembelajaran itu diberikan kepada mahasiswa calon guru. Untuk apa? Untuk menguasai beragam strategi belajar mengajar. Nah, nanti akan dipelajari beragam metode, beragam model, beragam strategi, beragam teknik, beragam taktik yang dikuasai oleh calon guru. Maka di pertemuan berikutnya terampil mensimulasikan. Kita akan ada tugas proyek. Mahasiswa nanti bisa mempelajari dulu di dalam buku itu terkait model pembelajaran atau strategi pembelajaran tertentu, kemudian direkam, kemudian ditampilkan sintaksnya, ditampilkan alur pembelajarannya. Nah, sama sampai dengan pertemuan terakhir menjelang UAS. Cara penilaiannya, ya, berdasarkan juga penilaian dari aspek afektif. Menggunakan apa? Menggunakan indikator 1-10 ini. Nah, nanti di akhir sampai menjadi nilai akhir mahasiswa. Ada pertanyaan dari RPS yang sudah Pak Dian sampaikan? Ya, Pak. Halo, ada? Ada. Jadi untuk tugas setiap pertemuannya kita mereview jurnal yang formatnya akan disediakan, gitu ya Pak. Terus untuk tugas akhir sebelum kita UAS, kita membuat laporan itu, gitu untuk tugas ke depannya. Iya, di materi eksplorasi untuk pembahasan materi sinkronus pertemuan berikutnya. Berulang begitu terus termasuk analisis jurnal. Sistem pembelajarannya. Nah, di masing-masing pertemuan, mahasiswa di dalam LMS-nya bisa melihat apa saja aktivitasnya. Oke, modenya adalah sinkronus dan
asinkronus. Di dalam sinkronus itu ada tautan link aplikasi Zoom. Nah, setelah itu ada eksplorasi konsep pada materi yang bisa diakses oleh mahasiswa. Nah, kemudian di pertemuan yang sama ada kegiatan asinkronus. Nah, kegiatannya apa? Ada menu orientasi belajar yang berisi template. Terlihat ya? Ya, Pak. Oke, di dalam menu rencana belajar, mahasiswa nanti bisa mengisi nama, NIM, kemudian targetnya apa dalam mata kuliah ini. Kemudian setelah tadi ada rencana belajar, mahasiswa juga bisa unduh template review artikel jurnal. Nanti template-nya di sini. Lalu artikelnya itu ada di mana? Artikelnya itu ada di sini. Sumber belajar, artikel jurnal bereputasi yang berkaitan dengan belajar dan pembelajaran, dan artikel jurnal yang berkaitan dengan keterampilan dasar mengajar. Nanti bisa dilihat di sana. Kemudian ada ruang kolaborasi. Nah, ini penting. Ruang kolaborasi memungkinkan mahasiswa melakukan diskusi, bisa membuat tema, ataupun juga saling menanggapi. Ada pertanyaan pemantik di sini. Nah, nanti bisa dimulai dari sini. Nah, nanti bisa diakses di LMS-nya masing-masing. Di pertemuan 2 pun sama. Demonstrasi kontekstual itu apa? Mengumpulkan hasil review, kemudian mempresentasikannya. Apakah kalian sudah ada gambaran pengalaman awal? Dengan pertanyaannya begini, apakah kalian selama ini sudah mengalami proses belajar? Sudah, tapi kadang secara nggak sadar kita juga udah belajar. Ya, secara nggak sadar, Pak. Ya. Nah, pada pertemuan ini, capaian pembelajarannya adalah mampu mengemukakan hakikat belajar pembelajaran, strategi belajar mengajar, dan pendekatan pembelajaran. Jadi di mata kuliah ini, khususnya pada pertemuan saat ini, tadi sudah diawali dari pertanyaan, apakah kamu sudah belajar? Apakah kamu sudah mengalami proses belajar? Jawabannya kan sudah. Maka dalam pertemuan pertama ini, belajar itu adalah proses perubahan perilaku yang disadari. Walaupun tadi ada mahasiswa yang mempunyai pengalaman tanpa disadari pun itu sudah melakukan belajar. Dan nanti kita diskusikan di akhir. Menarik itu. Kemudian yang kedua, pengaitan pengetahuan pada struktur kognitif yang sudah dimiliki oleh si belajar. Nah, ketika dulu di sekolah menengah, kalian tidak akan terlalu memikirkan ketika saya belajar, ketika saya melakukan pembelajaran, saya harus lakukan apa? Saya harus menyiapkan apa? Tentunya tidak sampai berpikir ke sana. Kenapa belajar dan pembelajaran ini diberikan kepada mahasiswa calon guru? Karena mahasiswa calon guru dididik untuk menjadi seorang guru yang profesional. Yang seperti apa? Yang menguasai kompetensi profesional itu sendiri berkaitan dengan keilmuan, kemudian menguasai kompetensi pedagogis, kemudian menguasai kompetensi sosial, kemudian juga menguasai kompetensi kepribadian. Nah, nanti lengkap. Tentunya itu sudah didapat mahasiswa dari mata kuliah, kalau tidak salah mata kuliah profesi pendidikan ya. Nah, setelah belajar didefinisikan seperti itu, berikutnya adalah proses belajar. Kalau ketika dulu di jenjang menengah, di SMA, selaku siswa itu tidak akan memikirkan bagaimana supaya terjadi belajar, faktor internalnya apa, faktor eksternalnya apa, itu kan tidak terlalu menjadi pemikiran. Itu adalah tugasnya guru. Tetapi ketika kalian menjadi guru yang saat ini calon guru, ini harus dipelajari. Itu berkaitan dengan belajar dan proses belajar. Berikutnya, dari proses belajar tadi itu dipengaruhi oleh dua faktor, faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu berkaitan dengan apa yang ada di dalam diri siswa. Ini adalah faktor eksternal, segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar yang itu dipengaruhi dari luar diri siswa. Bisa
dalam bentuk motivasi orang tua, bisa dalam bentuk lingkungan belajar yang kondusif, bisa dalam bentuk sumber belajar yang dikembangkan, bisa dalam bentuk media pembelajaran. Sebelum Pak Dian lanjutkan, Berimajinasi tentang dua faktor ini apa gimana, Pak? nah, Maksudnya, ketika tadi sudah, apakah kamu sudah belajar? Sudah. Tentunya yang namanya belajar dipengaruhi oleh proses belajar. Terdiri dari dua, internal dan eksternal. kalau kontekstual ya Pak untuk sekarang. Kalau dari internal itu saya ingin mendapat ilmu yang lebih untuk untuk pengembangan karir. Kalau dari internal ya Pak. Kalau dari eksternal, saya ingin menyelesaikan pendidikan untuk mendapat ijazah S1. Terus ada juga dorongan dari orang tua. Itu sudah ada dua jawaban. Dari internal berarti yang muncul dari dalam diri sendiri, oh saya punya keinginan untuk menjadi sesuatu. Kemudian yang kedua, faktor eksternal, oh orang tua yang menginginkan saya seperti ini, orang tua yang mendorong saya seperti ini, kan gitu. Tetapi faktor yang terdapat di eksternal tadi, itu bisa kalian balik menjadi faktor internal dengan pernyataan yang dibalik. Kalau tadi itu karena disuruh orang tua untuk begini, maka ketika itu dijadikan faktor internal menjadi saya ingin seperti apa yang orang tua inginkan. Nah, itu bisa dibalik antara faktor internal dan faktor eksternal. Oke, saya kira cukup untuk slide ini. Kemudian berikutnya, setelah tadi belajar, berikutnya adalah pembelajaran. Itu apa? Upaya membelajarkan si belajar dengan menata faktor internal dan eksternal. Untuk apa? Supaya terjadi proses belajar untuk mencapai hasil belajar. Nah, kalau tadi dicontohkan, dulu ketika sekolah, situasi itu tidak terlalu difikirkan oleh siswa. Nah, sekarang sebagai calon guru, tugasnya adalah mendesain. Karena guru itu sebagai sutradara, sebagai aktornya, sebagai aktrisnya, kadang juga sebagai pemeran pembantunya, juga produsernya. Untuk apa? Untuk meng-create, untuk mendesain, merancang pembelajaran. Sesuai apa? Sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, terkait karakteristik peserta didik tentunya sudah dilampaui oleh mahasiswa ketika di semester 1 ada mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, setelah itu apa? Pembelajaran itu kan untuk mencapai hasil belajar. Hasil belajar sendiri itu ada 3 ranahnya. Ada kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan atau olah pikir, kemudian afektif berkaitan dengan sikap atau olah rasa, olah hati. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah motorik, psikomotorik yang berkaitan dengan keterampilan atau biasa olahraga. Bukan olahraga sama dengan pendidikan jasmani kesehatan ya, tetapi olah pikir, olah rasa, dan juga olahraga. Maka di dalam materi ataupun mata pelajaran bahasa Inggris itu ada ketiga ranah tujuan pembelajaran itu. Nah, berikutnya ketika tadi tahu belajar apa, pembelajaran apa, maka ada teorinya. Teori belajar dan juga teori pembelajaran. Kalau teori belajar itu mendeskripsikan terjadinya proses belajar, kalau teori pembelajaran itu mendeskripsikan strategi atau metodenya supaya pembelajaran itu optimal. Jadi ada dua, teori belajar mendeskripsikan terjadinya proses belajar. Kalau teori pembelajaran itu mempreskripsikan strategi atau metode yang digunakan supaya pembelajarannya optimal. Nanti infografis atau visualisasi akan tampil di dalam slide berikutnya. Sebelum Ajian lanjutkan, saat ini mahasiswa yang tergabung kemudian akan Pak Jian bagi menjadi beberapa grup. Silahkan capture dulu tugasnya ini seperti ini, apa yang didiskusikan. Nanti masing-masing orang Pak Jian berikan waktu maksimal 10 menit di dalam masing-masing grup. Kemudian nanti Pak Jian akan mengunjungi grup 1, grup 2, dan seterusnya. Kemudian nanti akan Pak Jian lihat kemajuan diskusinya. Setelah 10 menit sampai 15 menit selesai, nanti ada perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya.
Pak Dian bagi ke grup ya, sudah di-capture ya. Ada 3. Ya, distribusikan ke breakout room. Merek kebutuhan eksternal ya, kebutuhan terus tuntutan Iya. belajar. Iya Pak. Tuntutan belajar. Terus apa mana? Mantap, mantap. Lanjut diskusinya. Saya geser ke room. Iya Pak. Terima kasih. Halo Yahya, Rehan, masih Iya Pak. kan? Iya Pak, masih diskusi. Nanti ada waktu yang berjalan di pojok kanan itu sepertinya masih 7 menit lagi. Nanti perwakilan salah satu untuk menyampaikan. Itu ya, lanjut dulu. Ya Pak. Ya Pak. Oke. Kelompok pertama, perwakilan Suciati atau Festi? Langsung jawab ya Pak. Ya, Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, apakah kami sudah mengalami belajar, sudah dari kecil kita sudah mengalami belajar, mau itu sadar atau tidak sadar. Secara tidak sadar kita belajar, awalnya kita nggak bisa jadi bisa. Misalkan awalnya kita nggak ngerti kalau it itu artinya makan, tapi setelah kita dengar lagu atau dengar video pembelajaran atau nggak sengaja lihat di YouTube, oh it itu ternyata makan, itu nggak sengaja kita sudah belajar. Tapi untuk pembelajaran atau belajar yang kita sadari, kita sekolah, terus kita memang sengaja membaca buku untuk mencari kosakata yang baru, itu termasuk belajar yang dilakukan secara sadar. Terus untuk yang kedua, bagaimana cara Anda membelajarkan siswa Anda nantinya. Berdasarkan pengalaman saya sebagai siswa, siswa itu akan fokus dan akan menerima pembelajaran jika pembelajaran itu bermakna. Jadi, bagaimana caranya kita membuat pembelajaran itu bermakna, berkesan, dan membuat mereka tertarik. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih, Good. Oke, dari kelompok 2, tadi sudah dipaparkan dengan jelas. Bagus. Kelompok 2 dan kelompok 3, ada respon? Kalau dari kelompok 3 ada sedikit perbedaan ya Pak. Untuk yang nomor 2 kami bayangkan Anda sebagai guru, bagaimana cara Anda membelajarkan siswa Anda nantinya. Kalau kita hasil diskusi kami untuk memberikan pembelajaran kepada siswa agar siswa itu belajar, kita lebih memilih untuk menerangkan materi sesuai konteks itu sendiri, kemudian kita mempraktekkan materi itu agar siswa langsung belajar di situ. Sudah, mungkin itu saja dari kelompok 3. Terima kasih. Ya, keren. Ya, kelompok berikutnya. Kelompok ketiga ada respon? Ya, dari soal pertama, apakah kalian sudah mengalami belajar? Ya, kami sudah mengalami belajar. Entah itu belajar dari segi pendidikan, juga agama, Pak, mulai dari kecil. Nah, saya setuju dengan kelompok 1 sama 2 tadi. Ya, belajar dari pendidikan juga ada. Tapi waktu kita sebelum sekolah itu kan mesti orang tua juga mengajarkan kita tentang tata krama dulu. Seperti itu, Pak. Ya, sekian dari saya, Pak. Keren. Oke. Bagus. Memang pendidikan itu ada 3 tahapan. Informal, non-formal, dan formal. Anak, lingkungan keluarga, sampai kapanpun menjadi pendidikan informal. Ada pelatihan, ada kursus, itu masuk pendidikan non-formal. Kemudian ada SD, SMP, SMA, tinggi. Jadi jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi masuk kategori Formal. pendidikan formal. Oke, bagus. Diskusinya sangat menarik. Bisa dilanjutkan diskusi di asinkronus. Nah, oke, saya lanjutkan kurang sedikit lagi. Setelah ngomongin tentang belajar dan pembelajaran, maka berikutnya belajar dan pembelajaran itu dipengaruhi oleh 2, deskriptif dan preskriptif. Untuk mencapai hasil dari kondisi tertentu, diperlukan metode. Jadi ada 2 yang diotak-atik. Ada kondisi atau metode ini untuk mencapai hasil apa. Nah, itu nanti deskriptif dan preskriptif antara teori belajar dan teori pembelajaran, letak perbedaannya di sana. Nah, itu dipengaruhi oleh 3, apa saja? Kondisi, metode pembelajaran, dan juga hasil pembelajaran. Terlihat ya diagramnya ya? Iya Pak, kelihatan. Dari 3 strategi itu, tujuannya adalah efektivitas, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran. Dipengaruhi oleh apa? Oleh tujuan, oleh kendala, karakteristik bidang studi, dan karakteristik peserta pendekatan pembelajaran. Sudah diketahui
sesuai dengan mata kuliah sebelumnya ada dua, pembelajaran yang berpusat pada guru dan ada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Contoh dari pembelajaran yang berpusat pada guru ataupun pembelajaran yang berpusat pada siswa itu berkaitan dengan strategi yang digunakan. Oke, pembelajaran yang berpusat pada guru itu cirinya itu strateginya bagaimana sih? Menggunakan strategi apa sih? Menggunakan strategi konvensional, Pak, ceramah misalkan. Nah, betul. Nah, gambaran visualisasinya, control of learning, sesuai dengan buku Regelut, itu ada teacher center dan student center. Visualisasinya seperti ini. Nah, ini adalah jabarannya. Pendekatan student center menggunakan konstruktivistik. Masing-masing bisa mengelaborasi, bisa membuat bangunan pengalamannya masing-masing. Nah, ada artikel jurnal yang menarik pada tahun 2020, Costa dan kawan-kawan itu menyampaikan, menggagas, memberikan sebuah riset yang ada di Trinjek 2 di Scopus bahwa teori belajar itu juga bisa diterapkan untuk pembelajaran jarak jauh melalui lingkungan pembelajaran virtual. Sehingga ada konsep pembelajaran jarak jauh, kemudian teorinya apa? Karena teori yang digunakan selama ini lebih banyak kepada teori pembelajaran konvensional, tatap muka. Nah, itu bisa ke arah sana. Berikutnya ada juga motor learning yang dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Penelitian ini itu menyelidiki penggunaan teori pembelajaran motorik, yaitu dibantu strategi pembelajaran, kepercayaan diri, kemudian pemerolehan dibandingkan dengan penggunaan laboratorium tradisional. Oke, rangkumannya seperti ini bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang disadari. Nah, kemudian kedua adalah pembelajaran, upaya membelajarkan si belajar melalui penataan internal dan eksternal. Nah, di pembahasan terakhir, diskusi belajar dan pembelajaran, 6 pertanyaan diskusi, pertanyaan pemantik ini akan bisa diakses mahasiswa di LMS-nya. Sudah melihat LMS-nya? Sudah? Sudah. Nah, ada di ruang kolaborasi. Nanti kalian bisa membuat tema sesuai dengan pertanyaan pemantik itu. Berikutnya adalah, sebelum Pak Jian akhiri, ada pertanyaan? Atau saya mau mengkonfirmasi, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Yang sudah dipelajari hari ini berkaitan dengan pengenalan LSM, terus pengantar ke materi, strategi pembelajaran, faktor-faktor pembelajaran, terus belajar itu seperti apa, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran itu apa, teori pembelajarannya tadi juga sudah deskriptif sama perspektif, dan dikasih gambaran umum terkait dengan penilaian juga dan penugasannya. Nah, berdasarkan itu, fungsinya untukmu sebagai calon guru itu apa? Satu, saya jadi punya gambaran gimana cara menilai, terus gimana cara memperlakukan siswanya nanti. Terus tahu juga gimana caranya untuk menghadapi mereka yang punya karakteristik yang berbeda-beda. Oke, good. Oke, terima kasih atas partisipasinya hari ini, teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung pada online meet kita. Jangan lupa untuk melengkapi aktivitas di LMS-nya, dan di akhir masing-masing pertemuan ada materi eksplorasi yang bisa digunakan sebagai bahan belajar materi untuk sinkronus pertemuan berikutnya. Gitu ya? Ya, Oke, terima kasih. Sebelum Pak Jian akhiri, apakah ada pertanyaan? Ada? sudah cukup, Pak. Cukup ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Tetap berhati-hati mengikuti anjuran pemerintah. Semoga sukses. Suci, Yahya, Ilham, Raihan, Anika, Ninja, dan juga Dimas. Menarik, bagus. Mudah-mudahan ada manfaat. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa untuk melakukan presensi di LMS-nya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.